Hai Bu Melda, apa kabar pada hari ini Bu? Baik, Bu Linda. Bu Linda, bagaimana kabarnya hari ini? Baik juga Ibu Melda, terima kasih ya Bu ya. Oh ya Bu, pada hari ini kan ketepatan Ibu akan mengadakan sesi coaching bersama Ibu Rosbeti. Iya, benar Bu Lin. Saya akan mengadakan sesi coaching bersama Bu Betty pada hari ini. Baik Ibu, kehadiran saya saat ini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan kepada Ibu Betty. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coachingnya? Siap Bu Linda. Terima kasih ya Bu Linda sudah bersedia menjadi pengamat saat coaching hari ini ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama. Baik Ibu, sebelum Ibu memulai coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, baik Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah percakapan yang Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kan kita tahu dulu bahwa alur tirta itu terdiri dari 3 kan. Pertama tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach yang dengan kreatif dan memaksimalkan potensinya. Kita tahu ya Bu ya, apa saja kompetensi coach yang perlu diperhatikan, yaitu dengan presence atau kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian kita harus mendengarkan secara aktif dan dengan rasa. Maksudnya dengan rasa di sini menerima, memberi pertanyaan terbuka, baru mampu merangkum setiap pernyataan dari coach dan memberikan apresiasi kepada coach seperti Ibu. Sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Oh iya Bu, saya sudah paham. Baik Ibu. Nah, saya akan memasuki kepada pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Kira-kira kompetensi coach apa yang akan Ibu kembangkan nanti Bu? Yang pertama itu saya akan mengembangkan kompetensi penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, ya, pertanyaan berbobot ya Bu ya. Baik Bu, bagian mana yang mungkin secara spesifik yang akan saya nilai nanti waktu Ibu melakukan coaching dengan Ibu Ros nanti? Oh iya, yang akan Ibu nilai yaitu tentang mendengarkan secara aktif dan mengerjakan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu ya, berarti spesifik yang akan saya nilai adalah Ibu dapat mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Ros Bu ya. Baiklah Bu. Nah, kemudian Bu, kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Ibu coachingkan nanti kepada Ibu Betty Bu? Ya kira-kira indikatornya Bu itu saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan Bu. Iya, baik Bu, baik Bu. Oke, baik Bu, semoga nanti acara coaching Ibu dengan Ibu Rosbeti dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Semoga semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan alur tirta yang sudah kita pelajari bersama ya Bu ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Baik Ibu, nanti setelah ini setelah Ibu melakukan coaching, kita juga akan melakukan refleksi ya Bu ya. Terima kasih Bu Melda. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Melda. Waalaikumsalam Bu Betty. Apa kabar Ibu Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Betty, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Syukurlah. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Hari ini lagi ada Bu. Kebetulan memang ini saya peres ketika saya itu tadi agama kan? Jadi makanya saya duduk di ruang guru. Oh gitu ya. Gini Bu, saya mau cerita sekalian mau cari solusi lah dengan masalah yang saya hadapi sekarang. Jadi apa yang mau diceritakan?
Begini loh Bu, di tempat kerja saya ada salah satu rekan kerja saya yang udah terbilang lah senior, tapi beliau tidak mau terlibat dalam pelaksanaan tiket. Oh begitu ya Bu Betty. Jadi kira-kira mengapa Bapak itu tidak mau terlibat tiket di sekolah? Kalau sepengetahuan saya Bu, beliau pernah bicara dengan rekan yang lain, katanya dia tidak mau melaksanakan tiket hari Senin. Jadi seberapa sering hal ini terjadi Bu? Dan bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan Ibu secara keseluruhan? Sebenarnya ini udah hampir 1 bulan ya Bu ya. Beliau tidak mau lagi terlibat yang namanya piket. Dan ini suasana tidak nyaman di antara yang lain, sehingga banyak yang tidak setuju dengan tindakan Bapak ini. Jadi apakah menurut Ibu alasan utama Bapak itu tidak mengikuti piket? Jadi Bu, Bapak ini sebenarnya kalau hari Senin itu sibuk kali jadwalnya. Dari pagi dia harus mengantar anaknya ke sekolah, sehabis itu dia harus mengantarkan istrinya yang mengajar jauh, lumayan jauh Bu, istrinya mengajar. Jadi waktunya itu untuk di hari Senin itu memang full, nggak terkejar dia jam 7 atau setengah 7 harus sampai di sekolah, gitu Bu. Itu sepengetahuan saya Bu. Jadi waktunya itu untuk di hari Senin itu memang full, nggak terkejar dia jam 7 atau setengah 7 harus sampai di sekolah, gitu Bu. Itu sepengetahuan saya Bu. Apakah ada kebijakan atau aturan tertulis yang jelas mengenai pembagian tugas tiket tersebut? Sebelumnya memang ini udah ada kesepakatan. Sebelum adanya kesepakatan di antara rekan-rekan, kami buat rapat. Nah, dalam rapat itu kami buat sepakat antara rekan yang lain dan ada juga kepala sekolah. Dan ini memang sudah terjadwal, benar-benar sudah disusun dengan rapi gitu. Jadi Bu, bagaimana selama ini respon ketika rekan sejawat itu kalau misalnya meminta tukar tiket? Sebenarnya bisa ya Bu, menurut saya lihat lah gitu ya, karena ada juga kawan yang cerita bisa, cuman masalahnya Bapak ini nggak mau terbuka gitu Bu dengan rekan yang lain. Jadi dia buat tindakan ya sesuka hatinya gitu, gak rasanya itu baik, udah dibuat aja seperti itu. Jadi Ibu merasa beban yang tidak seimbang ya? Iya betul, ya kan? Kalau menurut Bu Betty, apa yang akan Ibu lakukan terhadap Bapak ini? Saya punya niat Bu. Saya berniat nanti akan menjumpai Bapak itu dan berbicara 4 mata dan menanyakan seputar masalah apa sebenarnya yang dihadapi sehingga Bapak itu tidak mau ikut tiket. Kalau menurut saya cocok itu, ya kan, bagus itu, agar Bapak itu tahu kewajibannya, ya kan Bu? Iya Bu, benar sekali Bu. Jadi sekarang rencana Bu Betty untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain, terkhususnya kepada kepala sekolah, mengenai masalah ini supaya Bapak ini mau ikut kerja lagi Bu. Begitu Bu. Bagus sekali Bu Betty. Mudah-mudahan terlaksana ya Bu Betty ya. Iya Bu. Bagaimana selama ini Ibu merespon ketika rekan sejawat meminta tukar tiket dengan Ibu? Kalau saya sih Bu setuju gitu, karena ini bentuk upaya supaya rekan-rekan ini bisa gitu melaksanakan piketnya dengan baik tanpa ada yang terpendam gitu ataupun ada kesulitan
kesulitan dihadapi dia. Iya. Jadi ibu merasakan beban yang tidak seimbang dan selama ini ibu belum menyampaikan keluhan secara resmi, benar kan? Ini Bu yang membuat beban sama saya, Bu. Ibu tahu nggak, setiap nanti istirahat, kawan-kawan yang lain itu pada nyeritain bapak itu. Diceritain gara-gara apa? Gara-gara piket, Bu. Ada guru yang ngomong, padahal bapak itu sudah senior, gitu, sudah lama kerja, masa nggak tahu dengan tanggung jawab. Dan ada satu lagi bilang, itu alasan aja itu. Masa dalam 1 minggu piketnya cuma sekali nggak bisa dilaksanakannya. Dan ada juga yang bilang, Bu, memang begitu bapak itu, dari dia mengajar sampai sekarang kerjaannya selalu seperti itu. Jadi Bu, saya mendengarnya risih gitu. Kok bisa sampai kayak gitu kali ya gitu. Jadi bumerang sama diri saya sendiri gitu. Jadi dilema dan saya pikir dan saya bawa pulang itu beban itu. Saya pikirkan gitu pelan-pelan, Bu, kok bisa ya gitu. Dia seorang guru senior, banyak masalah di sekolah, dan guru pun akhirnya ada yang nggak suka gitu dengan sikap ini. Baik. Sekarang kita buat rencana untuk menghadapi situasi ini ya. Apa langkah pertama yang menurut ibu bisa diambil? Kalau saya, Bu, rencana saya mau memberikan arahan kepada bapak itu. Walaupun ya Bu ya, saya di sini junior, bapak itu senior. Bahwasannya memang tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan penuh, tanpa adanya beban. Semua di guru-guru ini punya beban ya Bu masing-masing. Ada beban di rumah, ada beban di sekolah. Tapi yang namanya tanggung jawab ya harus kita laksanakan gitu. Saya kasih arahan, saya berikan nilai-nilai positifnya kepada beliau. Mudah-mudahan dengan cara tersebut beliau sadar gitu, Bu. Itu harapan saya, Bu. Itu langkah yang bagus, Bu. Bagaimana ibu akan menyampaikan ini kepada koordinator piket agar diskusinya berjalan positif? Begini, Bu, sebenarnya, Bu, kami setiap hari Sabtu itu memang ada KKG di sekolah, komunitas. Kalau sekarang dibilang komunitas sekolah ya, Bu ya. Yang intinya sebenarnya KKG ini membahas seputar pembelajaran atau kesulitan apa yang kita hadapi di kelas. Tapi saya berinisiatif memang agak membahas ke sini lah, Bu, termasuklah mengenai kesepakatan. Saya akan memberikan saran kepada rekan-rekan supaya kita hadirkan beliau di tempat rapat tersebut, dan kita harap beliau bisa bercerita atau terbuka lah sebenarnya seperti apa yang dia harapkan, supaya beliau ini tidak memang sewena-wena lagi di sekolah gitu. Bagus sekali, Bu. Setelah diskusi, apa langkah berikutnya yang menurut ibu bisa ibu lakukan? Saya akan berusaha memang mengajak beliau, itulah Bu ya, mengingatkan, mengajak gitu. Kalaupun nanti bapak itu agak bosan ya, namanya juga tindakan kan Bu, nggak semua orang bisa terima dengan tindakan kita. Apakah ibu sudah memikirkan strategi bagaimana agar komunikasi ini tidak menimbulkan ketegangan seperti itu? Sepertinya bapak itu orangnya tidak terlalu ribet lah menurut saya, Bu ya. Asalkan kita mau bicara dengan dia dengan baik-baik, karena saya tahu memang bapak itu orangnya nggak payah lah menerima pendapat orang lain, dia pasti akan terima. Jadi setelah itu, apakah ibu ingin menetapkan batasan lebih jelas tentang berapa kali ibu bersedia bertukar tiket? Gimana ya, Bu ya, kalau itu memang udah ada pernah dibicarakan gitu mengenai kesepakatan, dan kepala sekolah juga pernah bicara jika nanti di antara rekan-rekan ada yang tidak bisa di hari piket itu boleh bergantian, tapi harus ada namanya informasi ataupun pemberitahuan di grup. Seperti itu sebenarnya. Kapan ibu berencana untuk memulai diskusi dengan koordinator piket dan rekan-rekan sejawat di sekolah? Insya Allah, Bu, hari Sabtu ini, Bu.
jadwal ya Bu, memang khusus nanti sekitar jam, kami dikasih waktu sama kepala sekolah sekitar 1 jam lah Bu ya, seputar masalah ini. Walaupun memang rekan-rekan yang lain tidak bisa, tapi kalau sudah ada Bapak itu kan udah nampak gitu Bu, jelas permasalahannya gimana. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari tingkat ini? Saya akan lihat aja Bu nanti hasilnya, dia bekerja nggak sesuai dengan yang kita harapkan, atau dia tetap seperti itu gitu. Kita lihat aja dulu Bu gitu. Kalau memang nanti tidak ada juga perubahan, ya mungkin saya harus memang terlibat di piket dia gitu. Bagus. Apakah ada langkah lain yang perlu Ibu persiapkan sebelum memulai diskusi? Kalau itu sih langkah yang mau saya apakan, saya mau buat apa ya Bu, waktu KKB saya mau menontonkan seputar mengenai tanggung jawab, video-video, artinya walaupun hanya seputar tanggung jawab yang dilakukan oleh anak murid gitu. Artinya saya memang harus agak menyindir lah gitu ya Bu ya, agak menyindir supaya beliau sadar gitu. Itu ide baik, Bu. Data akan membantu memperkuatkan Bu argumen dan membuat diskusi lebih objektif. Iya betul. Baiklah, kita sudah membuat rencana yang jelas. Kita bisa evaluasi hasilnya di sesi coaching berikutnya ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ibu, alhamdulillah sekali. Saya sekarang agak lega, lebih lega lah daripada yang tadi, karena ini suatu masalah Bu kepada saya, karena saya selalu melihat gitu ya Bu ya. Saya lihat, saya pahami, dan terbenam itu di hati saya dan pikiran saya, dan saya bawa ini ke rumah. Tapi setelah saya sudah bertukar pikiran dengan ibu memberikan solusi, dukungan, saya jadi tahu mau kemana saya dan apa yang mau saya lakukan ke depannya untuk Bapak ini. Sama-sama. Saya yakin Ibu bisa menangani ini dengan baik. Semoga pertemuannya berjalan lancar dan kita akan lanjutkan diskusi setelah itu ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, wah Ibu luar biasa sekali ya Bu ya, semua sudah berjalan dengan lancar. Nah, perasaannya bagaimana Bu setelah melakukan coaching tadi? Nah, kalau perasaan setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai dan merasa bahagia karena sudah dapat berbicara banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan yang dihadapi coaching dapat tersampaikan Bu ya, ya. Pada saat coaching tadi kan Bu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Jadi kan Bu, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tadi. Baik Bu ya. Nah, sudah tercapai ya Bu ya tujuan dan indikatornya ya Bu ya. Nah, sekarang kan Bu, saya di sini izinkan saya untuk menyampaikan catatan hasil observasi saya terhadap coaching yang Ibu lakukan tadi ya Bu ya. Di sini saya mencatat bahwa semua yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu tadi pada awalnya menanyakan tujuannya, lalu untuk selanjutnya Ibu juga mengarahkan supaya Ibu Betty bisa mengidentifikasikan masalahnya, lalu selanjutnya untuk melakukan rencana aksinya bagaimana dan melakukan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Ibu Betty. Dan di sini juga Ibu sudah mencapai ketercapaian indikatornya dan melakukan semuanya sesuai dengan kemampuan kompetensi yang kita telah pelajari ya Bu ya. Nah, selanjutnya kan Bu, Terima kasih ya Bu atas umpan baliknya ya. ya sama-sama Bu. Lalu untuk yang terakhirnya nih ya Bu ya, menanyakan bagaimana kompetensi, kira-kira apa kompetensi apa lagi yang harus ingin Ibu kembangkan lagi dari hasil coaching tadi ini? Saya berencana Bu
untuk berlatih intensif dan mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan lebih efektif sehingga kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan Koci dan Koci bisa menyampaikan semua permasalahan. Ya, Ibu, semoga semuanya dapat tercapai ya Bu ya, supaya lebih maksimal lagi ya Bu ya. Semangat selalu ya Bu ya. Terima kasih Bu untuk semua yang sudah dilakukan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu. Ya Bu. Oke Bu.